Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat YouTube semuanya, sahabat publik di seluruh Indonesia maupun di mana pun berada, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, mendapat perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Sahabat semuanya, hari ini saya Jasipudin hendak menyampaikan aspirasi, keinginan atas fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang. Sahabat semuanya, aspirasi ini saya sampaikan secara pribadi dan mungkin mewakili kondisi yang terjadi pada guru-guru bahasa daerah maupun agama di Indonesia, khususnya guru bahasa daerah. Aspirasi ini hendak saya sampaikan kepada para pemegang kebijakan, baik itu bupati, wali kota, gubernur, menteri, hingga Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, ini pendapat pribadi saya, tidak mengatasnamakan komunitas atau lembaga manapun. Sahabat semuanya, bila Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, pernah menjawab pertanyaan atau menyampaikan pernyataan, beliau pernah berpendapat ketika ada wacana Presiden 3 periode. Nah, Pak Jokowi menjawab, jika ada wacana Presiden 3 periode, kata Pak Jokowi, ada 3 makna, ya, ada 3 kemungkinan, ya. Satu, itu mencari muka, padahal Pak Jokowi sudah punya muka. 2, ingin menampar muka, menampar muka Pak Jokowi. 3, ingin menjerumuskan Presiden Jokowi. Itu ya, 3 makna tersebut. Kaitan dengan aspirasi saya, tidak ada kaitan langsung. Tapi khusus dengan aspirasi saya sebagai guru bahasa daerah, kenyataan hari ini, ketidakadaan formasi guru bahasa daerah dalam mengikuti seleksi P3K untuk menjadi ASN itu lebih dari sekadar tamparan. Itu lebih dari ras menjerumuskan, apalagi cari muka. Lebih dari itu, ya. Ketidakadaan formasi guru bahasa daerah dalam mengikuti seleksi P3K tahun 2021 bagi saya pribadi itu sebentuk ketidakadilan. Saya menganggap ini ada rasa diskriminatif, sebab di saat guru mata pelajaran lain sedang mempersiapkan berkas-berkas teknis, sedang mempersiapkan pembelajaran untuk mengikuti tes P3K, saya belum saat ini belum mendapat kepastian, belum ada keyakinan guru bahasa daerah diakomodasi, dimasukkan formasinya dalam seleksi P3K. Makanya saya secara pribadi menyampaikan aspirasi ini di ruang publik. Agar apa? Agar semua tahu ada permasalahan penting, ada persoalan yang mestinya menjadi perhatian seluruh anak bangsa. Bukan tidak ada ikhtiar saya atau rekan-rekan guru lainnya. Komunitas-komunitas seperti MGMP, PPBDI sudah melakukan audiensi, sudah mempertanyakan hal ini kepada Dinas Pendidikan. Lalu yang terbaru kemarin mengadakan audiensi dengan DPRD Jabar, Komisi 5. Saya pribadi pun baik di media sosial
maupun bertanya langsung kepada anggota DPRD Jabar secara langsung sudah saya lakukan. Itu yang telah kami lakukan, bertanya langsung kepada pihak-pihak terkait. Ya, itu sudah dilakukan juga oleh para di musyawarah guru mata pelajaran, Persatuan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia, selalu berkoordinasi. Namun hingga saat ini belum ada titik terang, belum ada keyakinan bahwa guru bahasa daerah diikutkan, dibuka formasinya. Nah, ini bagi saya ini hal yang penting. Ini sebenarnya masalah bangsa. Sobat YouTube semuanya, publik tanah air, maupun para pemegang kebijakan yang saya hormati, mestinya kita ingat dengan ikrar, dengan pernyataan pendapat dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, Bung Karno, pernah berujar Trisakti Indonesia. Apa itu Trisakti? Itu Akang Teteh semua tahu. Cuman saya ingatkan kembali kepada yang memang baru mendengar tapi belum tahu isinya. Saya ingat kembali, Bung Karno pernah berikan kita mesti berdaulat secara politik, kita mesti berdikari secara ekonomi, berdiri di kaki sendiri, mandiri, ya. Lagi Trisakti, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Nah, budaya ini saya garis bawahi, ya. Berkepribadian secara budaya. Jika pribadi karakter, bukan karakter secara budaya, salah satu elemen yang tepat adalah pembelajaran kebahasaan, terutama bahasa-bahasa suku bangsa di Nusantara. Bisa itu Sunda, Jawa, Aceh, Minang, Sasak, Bugis, Asmat, Dani, apapun suku bangsa di Indonesia, Banjar misalnya, itu sangat penting. Suku bangsa, terutama bahasa daerah, dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, itu sangat penting. Apalagi semboyan negara kita ya adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Ini berkesesuaian dengan isi Sumpah Pemuda. Bukan satu bahasa, tapi kan isinya kan bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan. Nah, menjunjung jika tanah air bertanah satu, berbangsa satu, tapi untuk bahasa menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya bahasa daerah tidak dilupakan. Itu tahun 28 para pemuda berjanji dalam konteks keindonesiaan. Makanya ketidakadaan formasi guru bahasa daerah, setidaknya hingga konten ini, video ini saya unggah, itu belum ada formasinya. Ketika teman-teman MGMP, PPDI bertanya ke Dinas Pendidikan, itu tidak ada kodenya di pusat. Lalu kata pusat tidak ada usulannya di daerah. Kan ini kan jadi seperti di pingpong. Nah, disinilah bagi saya mirisnya, ironisnya. Mestinya bahasa daerah itu ya sejajar, dan pelajaran bahasa daerah, bahasa suku bangsa itu sejajar dengan mata pelajaran lainnya. Sebab bagi saya pribadi, keilmuan itu tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior, semua sejajar, sederajat. Keilmuan itu bersifat universal, utuh dan menyeluruh. Mendidik karakter anak itu tidak karena nilai sainnya saja, tidak hanya humanioranya saja,
tapi saling berkaitan. Makanya ketika ada satu elemen, satu unsur yang diabaikan, itu jadi masalah besar. Makanya saya, Jasipudin, secara pribadi dan mungkin mewakili aspirasi guru lainnya, berharap kebijakan formasi dalam seleksi P3K dievaluasi, direvisi ke arah yang lebih baik. Salah satunya mempertimbangkan, mengakomodir, mewadahi aspirasi guru bahasa daerah untuk mengikuti seleksi P3K. Itu aspirasi saya. Mungkin aspirasi guru-guru bahasa daerah lainnya. Dan saya yakin itu pasti ada. Gubernur Jabar, Pak Ridwan Kamil, Nabi Tika Hormat, Mendikbud, Mas Nadiem Makarim, yang saya hormati, Presiden Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, mohon aspirasi saya ini didengar, ditampung, dipikirkan, didiskusikan, dan dikeluarkan kebijakan yang lebih berkeadilan. Artinya, titik poinnya, mohon guru bahasa daerah, pelajaran bahasa daerah pun diikutkan dalam seleksi P3K tahun 2021. Untuk apa? Untuk rasa keadilan, untuk menyelamatkan bangsa, anak bangsa dari pengaruh budaya. Sebab dalam bahasa daerah itu mengandung pesan-pesan untuk menguatkan jati dirinya maupun jati diri bangsa secara keseluruhan, seperti sesuai yang diungkapkan oleh Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Nah, dalam hal ini budaya bahasa daerah itu saling berkaitan. Kedua, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi, ini aspirasi pendapat pribadi saya, Jasipudin, terkait kebijakan P3K, terkait keinginan guru bahasa daerah yang juga ingin dan berhak menjadi salah satu aparatur sipil negara melalui jalur P3K. Terima kasih. Hatur nuhun. Semoga ini menjadi aspirasi yang terwujudkan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi guru-guru mata pelajaran lainnya agar tetap berikhtiar, terus berdoa, semua cita-cita ini bisa terlaksana. Sekali lagi, hatur nuhun. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun atas pengertiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Hurip